Kedengar Kak, tadi kecil. Oke. Jadi kemarin kan kita ngebahas tentang rumus molekul, belum rumus molekul, rumus empiris ya. Rumus empiris, terus ada AR, batasan AR, terus gimana cari molnya. Terus sekarang kita mau ngelanjutin dulu dari rumus empiris. Terus sekarang kita ditanyain apa sih nih? Silahkan dibaca dulu 1 menit. Nanti kasih tahu saya tuh diketahuinya apa aja dan ditanyakannya apa. Oke, udah 1 menit. Jadi itu yang diketahui apa aja? Izin menjawab, Kak. Yang diketahui itu persen dari massa karbon, dan persen dari massa hidrogen. Ya, terus yang ditanyakan apa? Rumus molekul. Ya, yang ditanyakan adalah rumus molekul. Berarti gimana caranya? Nyari mol dulu, Kak. Kita cari molnya, Kak. Iya, cari molnya siapa? Mol C sama H. Jadi kita bener ya, cari rumus C sama hanya rumus C. Cari molnya. Cari mol si C sama mol hanya dulu. Berarti gimana? Kita misalkan kita 100% sama dengan massa Massa dibagi AR. Iya, mol kan massa per AR. Berarti ini massa C per ARC. Sedangkan hanya ini massa H dibagi ARH. Nah, terus berarti massa C-nya karena ini persen, nggak usah ditaruh. Langsung aja anggap itu tuh massanya dalam gram. Jadi ini langsung 95,21 dibagi ARC-nya berapa? 12. 12. Dibanding sama massa Si-nya 4,79 dibagi 1. 1. Terus berapa nih? 95,21 dibagi 12 nilainya? 7,93, Kak. 7,93, sedangkan ini 4,79. Berarti kan kalau buat cari rumus empirisnya ini dikecilkan kan, cari yang paling sederhana. Berarti di sini dibagi 4,79. Di sini 1, 7,93-nya dibagi 4,79 berapa? 1,65. Iya, 1,65. Terus dikali berapa sih biar angkanya ini bulat, si 1,65-nya? Kalau dikali 2 kan berarti masih Dikali 5, Kak. Kali 5. Ya, kali 5 jadi 8. Dikali 5, ini 8. Jadinya ini 5. Iya. Berarti ada C8H5. Ini. Ya. Terus untuk rumus molekulnya gimana? Cari MR dari rumus molekul ya. Iya. Jadi kan rumusnya MR sama dengan RE dikali N. Ini kan RE. Nah, terus berarti kalau MR-nya kan udah diketahui ya ini. Jadi kan ini gram per mol. Kalau kalian lihat ini gram per mol berarti dia adalah MR.
jadi bukan M aja. Berarti ininya langsung kita masukin aja 252,3 sama dengan RE-nya. R-nya kan dari dikali N. Nah, terus bentar deh. Terus ini 252,3 sama dengan si molekulnya. Ini kan berarti 8 dikali sama AR-nya. Di ARC-nya 12 ditambah 5 dikali 1 N. Jadi kita butuh N-nya dulu. Terus 252,3 dikali berapa nih hasilnya? 96 tambah 5. 96 tambah 5 N. 101. Jadinya 101. N 252,3. Berarti berapa N-nya? 252 dibagi 101. 2,4 Kak. 2,4. 2,3 2,4 2,4 berarti kan kalau dibulatin jadinya berapa? 3. Enggak deh. 2. Enggak deh. Jadi ini 2 ya. Enggak deh, ini salah deh kayaknya. Dari awal ini kalau 1,65 dikali 5 berapa? 8,25 Kak. 8,25. Berarti kan ini sebenarnya gede kan? Terlalu besar. Kalau dia dijadikan untuk dibulatkan ke 8. Sedangkan kalau misalnya dikali 2 berapa? 1,65 kali 2 atau kali 3 berapa? Kali 2 3,3. 3,3 Ibu. 3,3. Kalau dikali 3 4,95 Kak. Kali 3 jadinya 4,9. Jadi dia kan untuk dibulatkan lebih deket kan ke 5 dibandingkan ke 8 kalau dikali 5. Paham nggak? Paham Kak. Oke, jadi di sini kita pakainya yang 3 ya, bukan yang 8. Jadi ini kita pakai kali 3. Jadi ini 4,95, di sini 3. Jadi ini dibulatin jadi 5. Jadi C5H3. Terus habis itu baru kita masukin ke cara yang sama di sini. Jadi di sini ada C5H3 berarti 5 dikali 12 sama 3 kali 1. Berarti 60 ditambah 3, 63. 252 dibagi 63 berapa nilainya? 4. 4,00. Ya, 4,00 berarti kan kita anggap dia jadi 4. Terus baru kita bisa kerjain si RM-nya. RM-nya kan sama dengan RE kali N. Berarti C5H3 dikali N-nya itu 4. Berarti nilainya C20H12. Di rumus molekuler benzo alfa piren itu adalah C20H12.
Paham ya? Paham, Kak. Kak. Oke, di situ kita masuk ke penyetaraan persamaan reaksi kimia. Nah, gimana cara penyetaraannya? Yang harus kalian ingat, O, oksigen, dan hidrogen, itu yang kalian setarakan paling terakhir. Oke, jadi apapun itu, pokoknya kalau ada oksigen dan hidrogen, itu di yang terakhir. Jadi di sini, yuk, kalau di sini N2O5 itu kan berarti kita tinggal lihat sisi kanan dan sisi kiri. Kita cek dulu N-nya di kiri itu udah ada 2, di kanan udah ada 2. Di kiri O-nya itu ada 5, di kanan O-nya ada 4 ditambah 2. Berarti di sini O-nya itu ada 6, di sini O-nya ada 5. Jadi kan nggak mungkin ya. Coba kalau kita kaliin 2 dulu. N-nya kita kali 2. Si N2O5 kan karena satu satuan, jadi harusnya 2, semuanya dikali 2. Kali 2. Di sini N-nya ada 2, dikali 2 ada 4. Berarti di sini harus dikali 2 juga yang sebelah kanan. Terus berarti di sini N-nya ada 4, O-nya ada 10. Di sini N-nya ada 4, O-nya ada 8, ditambahkan O-nya ada 2. Berarti sama ya, yang kanan sama kiri udah sama, berarti udah selesai. Terus kita coba lagi yang nomor 14. Nomor 14 kan ini lebih rada ribet ya dibandingkan yang nomor 13. Di sini ada Al. Al-nya yang kiri masih 1. H2-nya ada 2, S-nya ada 1, dan O-nya ada 4. Di sini Al-nya ada 2, S-nya 3, O-nya ada 12. Hanya di sini ada 2. Paham ya O-nya kenapa ada 12? Dari 4 kali 3. 4 kali 3. Oke, terus habis itu kan karena Al-nya masih yang kiri masih 1 dan yang kanan masih ada 2, berarti yang kiri harus dikali 2. Jadi di sini Al-nya 2, terus H di kiri sama kanan udah sama? Sama Kak. Sama, Kak. Kan H terakhir ya. S-nya di kiri ada 1, di kanan ada 3. Berarti harus dikali 3. kali 3 yang di kiri ya. Berarti O-nya 4 dikali 3 udah 12. Terus berarti hanya Dikali 2. Hanya kali 2 yang kanan. kali 2. Kali 3. Kali 3 sama. Oh iya, dikali 3. Berarti di sini hasil akhirnya L-nya ada 2, H-nya ada 6, S-nya 3, O-nya ada 12. Di sini Al-nya 2, S-nya 3, O-nya 12, H-nya ada 6. Oke, udah sama ya. Jadi untuk yang nomor 15 sama 16 silakan untuk kalian kerjakan sendiri nantinya. Nah, Aku itu pennya boleh ditebelin nggak kelihatan? kenapa? Itu tulisannya nggak kelihatan, agak ditebelin bisa. Oh. Dikasih kok ngomong. Ya, nanti untuk yang nomor selanjutnya jadi ditebelin deh, tapi yang ini ntar kalian lihat aja dari PPT yang ntar saya kasih. Oke. Masih gampang kok yang ini tadi. Makasih, Kak. Nah, sekarang untuk yang nomor selanjutnya, di sini disuruh nyari apa? Silahkan dibaca 1 menit dulu. Itu disuruh cari mol produknya berapa? Berapa Bentuk deh. disuruh mencari mau produk yang diketahui apa aja. Jadi kan di sini ada yang namanya produk sama reaktan ya. Nah, yang produk itu yang mana, reaktan itu yang mana? Produknya yang B2 sama AB.
produknya B2 sama AB. Terus kalau reaktannya AB2 sama B2. Oke, jadi kebalik ya. Kalau yang dihasilkan itu berarti pasti jadi produk. Berarti produknya adalah yang AB2 sama yang B2. B2. Berarti reaktan itu kan yang ditaruh di kiri. Jadi reaktannya itu ada B2 ditambahkan sama AB. Jadi Kan AB2 ditambahkan B2. Terus tinggal lihat di sini ada berapa molekul-molekulnya yang menunjukkan dia itu koefisiennya itu berapa. Nah, si B2 itu kan ada 3. Berarti kita taruh sini 3 B2. Terus AB-nya ada 4, AB2-nya ada 4 juga, terus B2-nya ada 1. Ya kan? Jadi kalau udah kayak gini mah nggak usah disetarakan lagi karena dia udah jelas ininya berapa. Terus, jadi untuk mencari berapa mol produk itu kalian akan ada 2 cara. Ini cara yang pertama, itu kalian nanti pakai MRS. Jadi mula-mula reaksi sisa. Ini sama kayak waktu kalian zaman SMA kan. Jadi ini kan reaktannya masing-masing 1,5 mol. Langsung kita masukin aja 1,5, 1,5. Terus kalau nanti pada produknya di sini ada, karena belum terbentuk jadi 0. Saat bereaksi, nanti dari reaktan itu akan berkurang dan kalau produk itu akan bertambah. Jadi di sini kita harus mencari yang namanya reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Suatu reaktan yang habis saat bereaksi. Jadi gimana nih? Jadi yang 0 itu yang mana? Jadi kita lihat dari ininya, koefisiennya. Yang B kan 3 dan AB-nya 4. Biasanya kalau yang punya molekul lebih banyak kan yang sisa ya. Tapi belum tentu. Biasanya kan bisa nanti dilihat dari sini, dari reaksinya. Atau cara gampangnya lagi kan di produk itu ada B2. Berarti yang masih ada angkanya pada saat di kolom sisa ini itu berarti adalah si B2. Yuk kita buktiin. Berarti kalau misalnya yang 4 ini, yang AB itu 1,5, berarti 1,5 dibagi 4. Berapa dibagi 4? Karena ini koefisiennya ada 4. Jadi 1,5 dibagi 4 berapa? 0,375, Kak. Iya, 0,375. Terus habis itu berarti di sini kalian kali 3, 0,375 dikali 3 berapa? 1,125. Iya, 1,125. Jadi 1,5 dikurangi 1,125. 0,375. 0,375. Ya, 0,375. Di sini 0. Dan berarti kalau yang di bagian produk, karena ini koefisiennya juga sama dengan 4, tinggal berarti 0,375 kali 4. 1,5. Di sini 1,5. Dan yang B2-nya ini 0,375. Atau 0,375. Tuh. Jadi udah kalian langsung dapat mol produknya itu untuk AB2 adalah 1,5 dan untuk yang B2 itu nilainya 0,375. Tapi untuk cara yang kedua kalian bisa pakai yang mol perbandingan. Jadi pakai mol perbandingan yang namanya mol A dibagi koefisien A
sama dengan mol B dibagi koefisien B. Jadi misalnya nih, kita mau cari si mol B2 yang diketahui, kan berarti mol B2 sama dengan molnya dari gampangnya gitu, jangan pakai ini. Mol B kof A. Jadi kalau mol B2 kita mau bandingin sama mol yang berapa nih? Mol AB. Jadi ini yang waktu reaktan. Jadi waktu reaktan di sini mol B2 kan diketahui 3 sama 4. Jadi 3/4. Terus berarti mol B2 sama dengan berapa 3/4 dikali sama 1,5. Jadi nilainya 1,125 mol B2. Oh, tetap ya. Jadi ini cara kedua untuk kalian melihat berapa yang akan diletakkan di bagian reaksi. Di sini. Cara keduanya. Kalau tadi cara pertama kan kalian tinggal ngelihat nih. Di sebelah kanan ada yang sisa B2. Berarti pasti yang habis adalah si AB-nya. Ini tinggal dimasukin ke yang bagian R. Sini. Paham nggak? Atau nanti siapa tahu dengan cara yang mau perbandingan itu bisa kalian langsung nggak harus mencari yang direaksi, tapi bisa langsung cari dia yang direaktan karena koefisiennya juga udah diketahui. Jadi nanti bisa kalian coba sendiri. Dan yang ini, si 4AB ini dinamakan dengan reaksi pembatas. Karena pada saat sisa, dia nilainya adalah 0. Tuh. Jadi dia namanya reaksi pembatas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Oke, kalau dia diam aja berarti udah paham lah ya. Nah, terus nih, gimana sih caranya buat cari gram reaktan yang berlebih? Nah, ini juga sama aja. Nanti kalian pakai MRS itu. Nanti tinggal dilihat yang nilainya yang pada saat sisa itu siapa. Jadi nanti dia yang kan ini isinya dari aluminium sama sulfur. Jadi nanti siapa yang sisa, si aluminiumnya atau si sulfurnya. Tuh, terus yang nomor 19 juga sama. Berapa gram kelebihan reaktan. Itu nanti tinggal kalian pakai MRS. Dan jangan lupa kalau setiap di dalam MRS itu pakainya yang mol. Jadi nanti kalian harus mencari molnya dulu. Tuh. Nah, terus sekarang ditanyain gimana nih kalau untuk berapa hasil persen jika berapa persen hasil CO2 jika marmer yang bereaksi itu 10%. 10 gram kok 10%. Kalau gasnya itu nilainya 3,65. Gimana?
Jadi kalau di sini kita nanti pakai menghitung persen rendemen, tapi untuk yang pertama kita juga harus tahu gimana rumus senyawanya. Kan ini marmer kalsium karbonat. Kalsium itu Ca dan karbonat itu adalah CO3. Berarti namanya dia CaCO3. Terus di sini ada larutan asam klorida itu HCl membentuk kalsium klorida itu CaCl2, terus ada air itu H2O dan karbon dioksida itu CO2. Nah, berarti kita tulis dulu CaCO3 itu bereaksi dengan larutan asam klorida. Berarti ditambahkan HCl menjadi CaCl2 ditambahkan H2O ditambahkan CO2. Nah, seperti biasa dicari dulu udah setara belum. Ca-nya udah 1, C-nya udah 1, Cl-nya ada 2. Cl yang di HCl masih 1, yang di kanan ada 2. Berarti di sini harus dikali 2 HCl. Udah sama. Terus O-nya ada 3 dan H-nya ada 2. Nah, berarti ini sudah setara. Nah, terus kan yang diketahui di sini ada masanya 10 gram. Kalau 10 gram, jadi kita harus tahu dulu molnya. Kan ini 10 gram. Berarti kalau molnya si CaCO3. Jadi ini ditanyakan berapa sih si CO2 yang dapat dikumpulkan apabila massa yang dihasilkan adalah 3,65. Apakah dia 100% atau kurang dari 100%? Nah, itu yang dinamakan adalah namanya rendemen. Persen rendemen. Nah, terus berarti langkahnya kita cari dulu molnya. Molnya si CaCO3. Kan berarti kalau mol itu massa per mR ya. Per MR. Nah, berarti masanya itu kan 10 gram. mR CaCO3 berapa? 100. 100. Berarti di sini 0,1. Berarti kalau CaCO3 aja 0,1, berarti di HCl kan tinggal dilihat koefisiennya aja. Di sini 0,2. Tinggal dikali 2, 0,2. CaCl 2-nya 0,1, H2O-nya juga 0,1, si CO2-nya itu juga 0,1. Nah, berarti kita sekarang harus cari dulu kalau masanya si CO2. Kalau misalnya semuanya bereaksi. Masanya CO2 berarti kan mol dikali mR. Berarti berapa? 0,1 dikali mR ya. CO2 berapa? 12 tambah 12 kali 2 44. 44. jadi 44 gram per mol. Di sini mol. Jadi masanya adalah 4,4 gram. ya, 4,4 gram. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari persen rendemennya. Karena yang dihasilkan pada saat penelitian atau praktikum kan cuma 3,65. Jadi persen rendemen adalah massa sebenarnya dibagi, jangan massa deh, hasil aja. Hasil sebenarnya dibagi hasil teori dikali 100%. Jadi yang massa ini adalah yang massa teori ya. Ini yang sebenarnya. Terus berarti 3,65 dikali 4,4 dikali 100% berapa hasilnya? 82,95%.
82,95%. Berarti karena ini 95, belakangnya bisa kita bulatkan menjadi 83%. Kayak gitu. Untuk yang nomor 21 juga sama. Caranya tinggal kalian cari, tapi kalau yang ini adalah persen natrium karbonat sama natrium klorida dengan kelebihan kalsium karbonat. Jadi nanti kalian kalau kayak gini kalian harus cari sama molnya dulu, terus tinggal nanti pakai rumus yang sama kayak tadi persen rendemennya. Itu ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, di sini kita pakai larutan. Larutan sebenarnya pembagiannya itu banyak banget ya, enggak cuma untuk elektrolit dan non elektrolit. Cuman kalau di sini larutan yang kita maksud adalah berdasarkan kemampuan menghantarkan listriknya. Dibagi dua jadi elektrolit dan non elektrolit. Nah, kalau elektrolit itu berarti nanti larutannya akan terurai menjadi ion-ion. Dan kalau yang non-elektrolit itu dia akan tidak menghantarkan listrik atau tidak terurai. Itu ini terurai jadi ion-ion. Dan kalau yang non-elektrolit itu tidak terurai. Nah, terus untuk elektrolit itu dibagi dua, jadi elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Nah, kalau elektrolit kuat itu kayak mana sih? Elektrolit kuat itu terionisasi sempurna. Dengan buktinya itu derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, kalau untuk reaksinya bekerja secara irreversibel atau cuma satu arah, tidak bisa kembali lagi. Kalau elektrolit lemah, dia itu bisa terionisasi cuman atau terurai itu tapi cuma sebagian. Dengan buktinya nilai dari derajat ionisasinya itu antara 0 sampai 1. Terus ini reaksinya bisa bolak-balik atau reversible. Tuh. Nah, terus untuk contohnya, kalau non-elektrolit itu yang, karena tidak terurai berarti derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Nah, terus untuk contohnya, kalau non-elektrolit itu ada gula, terus ada alkohol, terus ada juga air. Airnya itu H2O, alkohol itu etanol, C2H5OH, terus gula itu ada glukosa, ada juga sukrosa. Tuh, terus untuk elektrolit lemah, contohnya itu ada CH3COOH, terus ada HCN, ada juga ini NH4OH, terus ada AlOH 3 kali, dan ini termasuk asam, dan ini termasuk basa. Nah, untuk elektrolit kuat, yang pasti asam kuat. Kalau asam kuat itu pasti ada plus H plusnya. Contohnya HCl. Terus kalau basa kuat, itu berarti nanti ada OH minnya. Itu NaOH. Terus ada juga yang garam, itu ada NaCl. Ini garam, asam, basa. Itu. Jadi tahu ya bedanya, kalau garam itu tidak ada H ataupun OH-nya, kalau asam itu ada H-nya, kalau basa itu ada OH-nya. Nah, terus dari yang tadi itu udah saya jelaskan, bisa kalian nanti cari-carilah gimana sih
A sampai E ini termasuknya elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Terus sekarang kita mau masuk ke yang larutan, yang larut apabila dicampurkan ke air atau tidak. Nah, di sini dibagi menjadi dua juga. Ada yang selalu larut atau yang dinamakan soluble compound, sama yang tidak larut atau insoluble compound. Nah, kalau yang selalu larut itu di sini ada dari golongan 1A. Golongan logam 1A kayak Li, Na, K, Rb, Cs. Terus di situ ada juga amonium. Terus ada nitrat, bikarbonat, klorat, terus halida HCl, Br sama I. Terus ada sulfat juga atau SO4. Tapi untuk komponen yang selalu larut, ini contohnya dulu deh. Selalu larut itu tinggal digabungin aja. Contohnya kayak H2SO4. Terus ada juga Na2SO4. Atau nanti HNO3. HNO3. Ini kan tinggal NO3 dicampurkan sama yang asam H itu. HCO3, ClO3 itu. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya apabila nanti si halidanya, ini kan exception itu pengecualian. Halidanya bertemu dengan Ag, Hg2, Pb2 dengan atau sulfat bertemu dengan Ag+, Ca2+, Csr2+, Ba2+ sama Hg2+. Nih, jadi kalau si halida bertemu dengan ini, sulfatnya bertemu dengan ini, berarti nanti mereka itu tidak akan larut. Tidak larut dalam air. Jadi kalau kita ngomongin kelarutan itu pasti di dalam air ya. Pasti, nggak mungkin nggak di dalam air. Nah, terus kalau insoluble compound atau selalu tidak larut. Kalau selalu tidak larut itu ada karbonat, fosfat, kromat, sulfit. Terus ini ada OH juga. Terus tapi untuk yang ada pengecualian juga kalau misalnya komponennya mengandung alkali dan ion amonia. Itu yang ataupun dia terkandung dari Ba2+ sama alkali metal ion alkali metal. Ion alkali lah. Terus ini contohnya kalau yang selalu tidak larut itu ada kalau selalu tidak larut itu nanti ada contohnya yang ini yang atas ya, PbSO4 ini nanti tidak larut. Terus kalau yang selalu tidak larut itu contohnya ada H2CO3 ini ya, H2CO3 terus H3PO4 gitu-gitu. Terus jadi ini tinggal kalian bisa bikin tabel ya kalau dari pengecualiannya. Jadi ini ada kation sama anion. Kalau kationnya itu ada Na+, terus K+, terus ada NH4+, terus ada Ca2+, Sr2+, sama Ba2+, yang bertemu dengan anion OH-, dia itu akan larut. Ini akan larut. Tapi selain itu juga ada kalau misalnya ini anionnya ada CO3 2-, terus PO4 3-,
CrO4 2-. Terus S2- yang bertemu dengan Na+, K+, NH4+. Ini juga dia akan larut. Tuh. Terus di sini ada beberapa contoh yang bisa kalian nanti coba kerjakan, memisahkan dengan menjadi ionik-ioniknya, unsur-unsur ioniknya, biar kalian tahu dia tuh termasuk soluble atau insoluble. Tergantung dari mereka di soal itu ionnya apa dibandingkan ke dalam tabel 4.2 ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bingung Kak, mau nanya apa? Ya udah, kalau gitu kita lanjut aja. Kalau bingung mah tinggal kalian kerjain aja. Atau coba ini ya, coba kalian untuk melihat di yang nomor F, yang F. Jadi apakah dia itu akan larut atau dia itu tidak larut? Oke. Di sini yang K3PO4. Di sini ada 2 K3PO4, K sama PO4. K itu kan K plus PO4 itu 3-. Terus ditambahkan SR-nya, SR 2 plus sama NO 3-. Paham nggak ini dapetnya dari mana? Dari soal yang F, K3PO4, jadi kayak gini. Terus ini yang SR NO 3 2 kali, jadi begini. Tahu nggak dari mana? Tuker kan ya? Jadi Belum tahu. Tiganya masuk ke iya, tinggal ditukar aja. Hilang. Jadi tinggal ditukar aja ya. Kan kita tahu sebenarnya KHO itu kan adalah unsur-unsur yang kita udah hafal di luar kepala. Berapa sih ini muatannya? Jadi K itu kan pasti 1. Terus tiba-tiba kalau misalnya ada 3 di sini, berarti dia itu punya PO4. Nah, terus kalau penamaan, yang depan itu pasti positif dan yang belakang itu pasti negatif. Jadi itu hal yang sama juga sama kayak si SRNO3-, SRNO3 2 kali. Karena yang depan itu pasti positif, yang belakang itu negatif. Karena NO3-nya ini 2 kali, berarti yang 2 itu pasti punya si SR. Jadi SR 2 plus dan NO3 itu min. Tuh, jadi kalau kayak gini kalian tidak usah pusing-pusing ngelihat si koefisiennya dulu. Koefisiennya mah nggak usah. Terus berarti kita kan kalau kayak gini harus mencari hasilnya. Hasilnya tinggal dikali silang. Tinggal tukeran pasangan. Jadinya ini K, karena dia positif 1, carilah yang negatif 1. Jadi, bukan cari negatif 1. Carilah yang negatif. Karena ini positif, carilah negatif. Berarti ini KNO3 ditambahkan SR 3 PO4 2 kali. Gini. Jadi hasilnya itu pasti bertukar, akan bertukar pasangan. Jadi yang positif cari positif, yang negatif cari negatif. Yang positif cari negatif, yang negatif cari positif. Tuh. Nah, terus tinggal disamakan koefisiennya. Di sini yang kiri K-nya ada 6. Berarti di sini dikali 6. NO3-nya ada
6 juga, 3 kali 2 udah. SR-nya ada 3, G3, PO4-nya ada 2. Oke, berarti ini udah. Dan kita tinggal cari. Kalau ini apalan sih. Ini bentuknya adalah larutan, aqueous, sama di sini adalah bentuknya padatan. Jadi kita harus tahu mana sih yang padatan dan mana yang aqueous. Kalau berarti di sini pengelompokannya berarti dia adalah kelompoknya insoluble karena tidak larut. Dia tidak larut sempurna. Dia larut, ada larutannya, tapi dia ada padatannya, jadi dia nggak larut sempurna. Sama juga kayak yang I itu, coba ya kalau yang I. Kalau yang I berarti ini NH4 2 kali CO3-nya berapa? NH4-nya berapa plus CO3-nya berapa min? 2 min. Berapa? NH4-nya? NH4-nya plus CO3 2 min. 2 min. Kalau Ca-nya sama Cl? Ca 2 plus Cl min. Iya. Berarti nanti ini hasilnya siapa yang berpasangan dengan NH4? Cl. Ya, NH4Cl ditambahkan sama CaCO3. ya CaCO3. O3 min. Nah, terus baru kita ngapain? Kita samakan koefisiennya. Di sini yang kiri NH4 ada 2, di sini NH4-nya masih 1, berarti kita kali 2. Terus di sini CO3-nya 1, CO3-nya 1, Ca-nya 2, Ca-nya 1, Ca-nya 1, Cl-nya yang 2. Cl-nya udah ada 2. Oke, berarti sudah setara. Baru kita tentukan mana ini tuh larut semua atau enggak. Nah, kalau kayak gini, kita tuh pasti udah hafal lah ya, CaCO3 itu kapur. Berarti kalau kapur itu adalah padatan. Dan untuk yang ini adalah aqueous. Itu. Jadi untuk mendapatkan dia padatan atau enggak, dia larut atau larut sempurna atau enggak, ya hafalan. Itu. Oke, jadi ini berarti dia tidak larut. Yang G sama H coba dicari apakah dia larut atau enggak, atau dia membentuk padatan atau enggak. Tuh. Dan kalau yang buat kayak gini, itu nanti bisa langsung kalian pisah 2 dari jadinya Ca2 plus sama CO3 2 min, atau nanti kalian ditambahkan H2O plus H2O, nanti hasilnya jadi kayak gimana. Atau langsung ubah aja Ca2 plus sama CO3 min. Tuh. Udah? Ada yang bertanya lagi? Enggak? Enggak, Kak. Oke. Kalau gitu apa sih itu pil dan pip? Tahu nggak? Jadi kalau pil itu persamaan ion lengkap. Oke, ini ion lengkap. Kalau yang pip itu adalah ion bersih. Persamaan. Nah, untuk persamaan ion lengkap sama persamaan ion bersih, bedanya itu apa sih? Kalau persamaan ion lengkap, berarti dia itu persamaan yang mengurai. Mengurai ion. Kalau pip, yaitu adalah menghilangkan
ion yang sama. Oke, kalau yang pil itu mengurai ion-ion, kalau yang PIP itu menghilangkan ion yang sama. Nah, contohnya, kayaknya bakal ribet kan kalau kalian nggak pakai contoh. Jadi kalau contohnya, ini kalau pil itu ada KOH ditambahkan HNO3, jadinya KNO3 ditambahkan H2O. Nah, penguraiannya tuh gimana? Penguraiannya masing-masing diuraikan. Jadi ini K plus ditambahkan OH min ditambahkan H plus ditambahkan NO3 min menjadi K plus ditambahkan NO3 min ditambahkan H2O. Jadi H2O ini tidak diurai. Jadi ini tidak diurai. Kenapa? Karena H2O itu bukan asam kuat ataupun basa kuat. Dia cuma terurai sebagian di dalam ruangan. Oke, jadi yang diuraikan adalah yang asam kuat atau basa kuat atau garam. Kalau H2O itu enggak. Tambahin ya, yang diurai asam kuat, basa kuat, terus garam yang larut. Gitu. Nah, terus kalau buat yang untuk PIP, PIB, contohnya adalah si KOH, contohnya sama. KOH ditambahkan HNO3 menjadi KNO3 ditambahkan H2O. Nah, terus kayak mana sih dia? Kan dia menghilangkan ion yang sama. Jadi, kalau dari pil, kita tulis ulang ya. K plus ditambahkan OH min, ditambahkan H plus, ditambahkan NO3 min, menjadi K plus, ditambahkan NO3 min, ditambah sama H2O. Nah, terus kalau kayak gini tinggal dicoret yang sama. Yang sama yang mana? Ini K. K. Sama NO3 min. NO3 min. Berarti nanti hasil akhir dari PIB-nya, kalau soalnya kayak gini, soal yang sama, berarti nanti hasilnya adalah OH min ditambahkan H plus menjadi H2O. Tuh. Paham ya? Paham. Oke, ada contoh lain kalau misalnya MgO ditambahkan H2SO4 menjadi MgSO4 ditambahkan H2O. Ini berarti penguraiannya gimana? Mg plus OH. Plus OH? Loh. Mg Mg plus ditambah O min plus
Tambah Itu O min. H plus ditambah. Ya, Kak. Ditambah Apa ditambah SO4 min. H plus SO4 min. Jadi Jadi Plus Mg plus SO4 min ditambah H plus O min. Ini enggak? O min. H2O. ya ditambahkan H2O. Iya. Ditambah. Terus untuk yang MgO ini dia nggak diurai. Dia tetap MgO. Kenapa? Karena dia itu basa lemah. Ingat ya, yang diurai itu yang cuma ini, 3 ini. Basa kuat, asam kuat, sama garam yang larut. Kalau MgO itu basa lemah dan dia tidak diurai, makanya tetap MgO. Nah, kalau misalnya asam lemas itu diurai kagak? Asam lemah juga nggak diurai, yang diurai cuma 3 ini aja, yang kuat-kuat sama yang larut. Oke, nah. Terus untuk Mg SO4, Mg kan 2 plus, SO4 2 min. Jadi jangan lupa ya, Mg itu 2 plus, SO4 itu 2 min. Tambah itu. Terus di sini kan ada koefisiennya kan di sini. Karena H itu 1 plus, jadi di sini ditambahkan 2 H plus. Jadi penguraiannya kayak gitu. Nah, apakah bisa dijadiin tip? Ada yang bisa dicoret nggak? SO4 2 min itu, Pak. Iya, ini 2 ini. Lupa. Jadi yang dicoret adalah SO4 2 min. Sini coret-coret. Mg-nya nggak bisa, H plusnya juga nggak ada. Berarti tipnya totalnya adalah MgO ditambahkan 2 H plus menjadi Mg2 plus ditambahkan H2O. Ini. Paham ya? Kak, itu kenapa Mg-nya ada 2 plusnya ya? Nah, Mg-nya ada 2 plus. Kan muatannya dari MgSO4. Oh, MgSO4 itu muatannya 2 plus. Iya dong. Kan ini pasangannya sama SO4. Kalau jadi yang paling gampang di jelek banget. MgSO4. Kan kita tahu ya, SO4 itu adalah 2 min. Berarti kan dia ini Mg, di sini SO4. SO4 tuh pasti 2 min. Pasti, nggak bakal berubah. Jadi, karena si Mg-nya nggak ada angka di belakangnya, berarti pasti dia angkanya sama, muatannya sama. Jadi di sini 2 plus. Kasih, Jadi Kak. makanya kalau diurai jadi 2 plus tambah SO4 2 min. Tuh. Sama-sama. Oke. Ini PIL. Ini juga PIL. PIL sebelum dicoret. Udah jam 2 lebih. Paham ya sampai sini? Jadi nanti bisa kalian tuliskan gimana sih caranya buat di pil sama pipnya ini. Apakah ada pipnya kayak gimana? Oke. Materi kita sampai sini dulu. Untuk soal-soal latihannya bisa kita lanjutkan untuk di minggu depan.